Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampun mata kuliah penelitian pendidikan, Ibu Profesor Dr. Farida Aryani, MPD. Perkenalkan, saya Puji Ayu Asahara dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar dengan NIM 20040450141. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi proposal yang telah saya buat. Tak lupa pula saya kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu dan mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan atau mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perilaku Self-Management untuk Meningkatkan Disiplin Diri. Adapun bab 1 atau pendahuluan dari proposal saya, yang pertama ada konteks penelitian. Ya, dalam konteks penelitian ini ada berisi tentang kedisiplinan di sekolah memang memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah dalam pencapaian harapan dan juga tujuan yang juga berperan penting pada rasa tanggung jawab pada peserta didik. Kedisiplinan dalam sekolah merupakan elemen penting dalam administrasi sekolah karena disiplin merupakan cara hidup yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan masyarakat yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Disiplin memang penting ditumbuhkan pada diri peserta didik. Yang utama ialah disiplin diri, karena dengan tujuan peserta didik mampu menemukan diri, mengatasi dan mencegah timbulnya permasalahan terkait kedisiplinan, serta menciptakan suasana nyaman, aman, hingga menyenangkan, dan bisa menaati peraturan yang telah ditetapkan. Dalam satuan pendidikan, disiplin merupakan tahap awal dalam melakukan pembelajaran, karena dengan disiplin siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, dapat mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya, serta menjauhi hal-hal yang dilarang sekolah, serta mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan juga benar. Nah, dalam bimbingan dan konseling, banyak layanan maupun teknik yang dapat merubah kebiasaan buruk siswa. Teknik yang digunakan yaitu adalah salah satunya self-management yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian terhadap siswa. Ya, self-management merupakan salah satu model dalam kognitif behavior terapi. Anggapan dasar dari self-management yaitu adalah teknik behavioral adalah di mana setiap teknik manusia memiliki kecenderungan positif maupun negatif. Teknik self management juga dapat meningkatkan disiplin belajar pada seorang siswa. Nah, dengan adanya konteks penelitian tadi, maka diadakan penelitian mengenai perilaku self management untuk meningkatkan disiplin diri. Nah, yang kedua ada fokus penelitian. Nah, berdasarkan dari konteks penelitian yang ada, maka fokus penelitian proposal ini adalah apa itu self management, apa itu kedisiplinan diri atau disiplin diri, bagaimana self management dapat mempengaruhi disiplin diri, dan apakah teknik self management efektif untuk meningkatkan kedisiplinan diri peserta didik. Nah, adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui apa itu self management, untuk mengetahui apa itu disiplin diri, mengetahui bagaimana self management mempengaruhi disiplin diri, serta untuk mengetahui apakah self management efektif untuk meningkatkan kedisiplinan diri peserta didik. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama teoritis, ya, di mana hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bimbingan dan konseling pribadi dan belajar, khususnya dalam mengimplementasi self management untuk kedisiplinan diri dan menjadi masukan dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling. Adapun manfaat praktisnya,
Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan layanan menggunakan teknik bimbingan dan konseling, khususnya teknik self-management untuk mengatasi masalah-masalah belajar peserta didik seperti kedisiplinan siswa. Adapun manfaatnya bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman peserta didik untuk melakukan upaya meningkatkan kedisiplinan siswa, dan bagi peneliti sendiri adalah diharapkan mampu untuk mengetahui sejauh mana self-management dapat meningkatkan kedisiplinan diri siswa. Ya, bab 2 ada tinjauan pustaka dan juga kerangka konseptual. Yang pertama, tinjauan pustaka. Poin pertama, kajian untuk self-management. Pengertian self-management. Komalasari menyebutkan bahwa self-management atau pengolahan diri yaitu sebuah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Self-management ialah strategi yang dapat dilakukan oleh individu dengan tujuan mengatur tingkah lakunya sendiri dengan sadar untuk mengontrol faktor tingkah laku yang ingin dirubahnya. Self-management merupakan prosedur di mana self-management juga ialah sebuah strategi yang dapat digunakan untuk mengatur tingkah laku itu sendiri. Nah, tujuan self-management yaitu adalah agar individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang dapat menghambat tingkah laku yang mereka hendak hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak dia hendaki. Ada pula manfaat self-management yaitu yang pertama membantu individu untuk dapat mengelola diri, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Dan yang kedua, dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan berbeda dari kontrol orang lain. Dan yang ketiga, dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan lebih tahan lama. Dan yang terakhir, individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan oleh dirinya sendiri. Nah, tahap-tahapan dari self-management yang pertama adalah merencanakan, kemudian mengidentifikasi perilaku yang dia inginkan, kemudian menjelaskan strategi dalam pengolahan diri, pemilihan satu ataupun lebih strategi pengolahan diri, dengan verbal menyatakan persetujuan penggunaan self-management, kemudian konselor memberikan instruksi dan model strategi yang telah dia pilih. Selanjutnya, konseling mengulang pemahaman strategi yang dipilih, kemudian menggunakan strategi yang dipilih oleh konseling, lalu konseling mencatat menggunakan strategi serta tingkat perilaku sasaran. Kemudian data konseling diperiksa oleh konselor bersama dengan konseling melanjutkan atau merevisi programnya. Dan yang terakhir adalah membuat catatan dan penyajian data pada diri sendiri dan penguat demi kemajuannya. Nah, adapun konsep dasar dari self-management adalah yang pertama, proses pengubahan dalam tingkah laku dengan satu atau lebih strategi melalui pengolahan tingkah laku internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, penerimaan individu terhadap program perubahan tingkah laku menjadi syarat yang mendasar untuk menumbuhkan motivasi individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, partisipasi individu untuk menjadi agen perubahan menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, generalisasi dengan tetap mempertahankan hasil akhir dengan jalan mendorong individu untuk menerima tanggung jawab, menjalankan strategi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah perubahan bisa dihadirkan dengan mengajarkan kepada individu menggunakan keterampilan menangani masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari self-management, kelebihannya itu pelaksanaan yang bisa dikatakan cukup sederhana, penerapannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan yang lain, dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya, dan yang terakhir dapat dilaksanakan secara individu, juga dapat dilaksanakan secara berkelompok. Nah, kekurangannya adalah tidak ada motivasi dan komitmen yang tinggi pada individu, target seringkali bersifat pribadi dan persepsinya sangat subjektif, terkadang dideskripsikan sehingga konselor sulit untuk menentukan cara memonitor dan mengevaluasinya. Kemudian lingkungan sekitar dan juga individu bersifat independen, konselor terkadang memaksakan program pada konselor dan tidak ada dukungan dari lingkungannya. Ya, yang kedua ada disiplin diri. Pengertian dari disiplin diri itu sendiri adalah disiplin berasal dari kata kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang menurut Yusi adalah disiplin merupakan kontrol diri dalam mengatur yang
dalam mematuhi aturan yang dibuat oleh diri sendiri maupun keluarga, lembaga, pendidikan, masyarakat, bernegara, dan juga beragama. Pada pandangan umum, disiplin adalah sebuah perilaku sosial yang bertanggung jawab dan fungsi kemandirian yang baik dan optimal dalam relasi sosial atas dasar kemampuan mengelola, mengendalikan, memotivasi, dan juga independensi independensi diri. Nah, adapun tujuan dari disiplin adalah ada dua tujuan disiplin yang ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya agar anak bisa terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan perilaku yang pantas dan juga tidak pantas pada mereka, dan juga tujuan jangka panjangnya untuk mengembangkan, mengendalikan diri dan mengarahkan diri sendiri, di mana seseorang dapat mengarahkan dirinya sendiri tanpa ada pengendalian dari luarnya. Nah, fungsi disiplin itu sendiri merupakan hal yang sangat penting ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, disiplin sekolah sendiri berfungsi uh, untuk agar agar siswa tidak menyimpan dan peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjauhi peserta didik dari larangan sekolah, memberikan dorongan dan melakukan hal yang benar agar peserta didik dapat melakukan hal baik dan bermanfaat di dalam lingkungannya. Nah, metode dalam meningkatkan kedisiplinan itu sendiri adalah siswa memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang posesif, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayatnya, dan memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikannya, dan yang terakhir memiliki kesiapan mental dan juga kemampuan dalam menghadapi ujiannya. Nah, adapun indikator kedisiplinan ada 5, seperti misalnya disiplin masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, disiplin mengerjakan tugas, dan disiplin belajar di rumah, dan juga disiplin dalam mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Nah, adapun kerangka konseptualnya, kedisiplinan merupakan kedisiplinan yaitu di mana kita mengikuti segala aturan serta tata tertib yang ada sekarang ini. Banyak sekali siswa yang tidak disiplin, seperti terlambat hadir di sekolah, bolos sekolah, menggunakan pakaian tidak sesuai dengan jadwal, dan selalu melalaikan jam masuk sekolah, jam masuk kelasnya. Hal ini terlihat bahwa perlunya diberikan layanan yang membantu siswa memahami tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Nah, teknik self-management merupakan salah satu teknik dalam counseling behavior yang dapat mempelajari tingkah laku dari manusia yang bertujuan untuk merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Self-management sendiri adalah suatu proses di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Nah, oleh karena itu, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan memberikan layanan menggunakan teknik self-management itu sendiri. Nah, yang ketiga, bab 3 adalah metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah sebuah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya, kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena. Nah, metode penelitian dalam proposal ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat positifnya, digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Nah, dari mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara posif dan snowball, serta teknik pengumpulan dengan triangulasi. Analisis datanya bersifat induktif dan atau kualitatif, dan analisis penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Nah, kedua ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan kualitatif menjadi pilihan saya dalam penelitian kali ini, karena penelitian kualitatif juga merupakan salah satu metode penelitian yang cukup banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Dan berdasarkan metode penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data yang berbentuk kata-kata, uraian, penjelasan tertulis maupun lisan dari orang-orang, serta perilakunya yang dapat diamati, bukan sesuatu yang berada di luar individu. Nah,
Penelitian kualitatif menurut Yusuf lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah yang mencakup pengertian, konsep, nilai, serta ciri-ciri yang terdapat pada objek penelitian itu sendiri. Nah, dalam metode penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah yang berdasarkan pada fenomenologi dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu atau pula kelompok. Data yang dikumpulkan dengan berdasarkan informasi dari responden secara rinci dan mendalam, sehingga peneliti dapat memahami dan mengidentifikasi suatu permasalahan atau situasi tertentu secara ilmiah. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana studi kasus itu sendiri adalah sebuah jenis penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, institusi, atau fenomena tertentu. Nah, kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan di sini adalah dalam penelitian adalah observasi dan dokumentasi serta wawancara yang mendalam. Observasi dan dokumentasi itu sendiri digunakan untuk mempertahankan kebenaran ilmiah sebagaimana yang ditegaskan oleh Gordon bahwa dasar-dasar pembatas secara luas diterima oleh ilmuwan itu sendiri adalah kesaksian empirik sebuah pernyataan di mana sebuah pernyataan adalah ilmiah jika diolah oleh observasi dan eksperimen. Nah, yang kedua ada wawancara, di mana menurut Johnson dan juga Christensen, wawancara adalah metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan dan juga partisipan sebagai objek yang diwawancarai. Wawancara adalah cara yang fleksibel untuk mengumpulkan data penelitian rinci dan pribadi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah in-depth interview yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif, pemikiran, perasaan, sikap, perilaku, persepsi, keyakinan, motivasi, dan juga lain-lainnya. Jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden. Nah, adapun analisis data menurut Bogam adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan juga menyusun data dari berbagai sumber seperti wawancara, cerita lapangan, sumber lainnya, dan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan memungkinkan hasil temuan dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data terdiri atas 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi kata, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ya, mungkin itu saja isi dari proposal saya yang berjudul Perilaku Self Management untuk Meningkatkan Kedisiplinan Diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon pencerahan dan juga masukan dari Ibu Profesor Dr. Farida Aryan MPD. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.